Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang di channel saya. Perkenalkan, saya Valentina Sukma Ayu, mahasiswi Universitas Lampung semester 5 dari jurusan Pendidikan Kimia. Dalam video ini, saya akan membahas materi yang sangat penting dan menarik dalam dunia kimia, yaitu teori FSCPR. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai dasar-dasar teori FSCPR, penggunaannya, serta beberapa contoh aplikasi dalam menentukan bentuk molekul. Jadi, buat kalian yang masih belajar kimia atau hanya ingin memperdalam pengetahuan, pastikan kalian mengikuti video ini sampai selesai ya. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, yuk kita langsung mulai pembahasan tentang teori FSCPR. Pernahkah kalian mencampurkan air dan alkohol? Ketika 100 ml air dan 100 ml alkohol dicampurkan, ternyata volume akhir campurannya kurang dari 200 ml. Mengapa hal tersebut bisa terjadi? Hal tersebut dikarenakan alkohol dan air memiliki bentuk yang berbeda. Lalu, apakah kalian pernah berpikir mengapa air dan karbon dioksida memiliki rumus molekul yang hampir sama tetapi memiliki sifat yang berbeda? Hal itu disebabkan oleh ikatan kimia dan bentuk dari molekul air dan karbon dioksida yang berbeda. Untuk mengetahui dan menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, ikuti terus video ini sampai selesai ya. Teori FSCPR adalah teori yang digunakan untuk memprediksi bentuk molekul berdasarkan tolakan antara pasangan elektron di sekitar atom pusat. Teori ini dikembangkan dari gagasan bahwa pasangan elektron dalam kulit valensi suatu atom akan saling tolak-menolak sehingga mereka akan mengatur diri sejauh mungkin satu sama lain untuk meminimalkan energi tolakan. Dasar dari teori FSCPR ini adalah teori domain elektron. AXNEM dengan keterangan A adalah atom pusat, X adalah PEI, E adalah PEB, N adalah jumlah domain ikatan, dan M adalah jumlah domain bebas. Berikut ini adalah bentuk tabel geometri molekul serta jumlah PEB-nya, PEI-nya, jumlah elektron, besar sudut ikatan, dan contoh molekulnya. Misalnya, yang pertama ini adalah linear, dengan jumlah PEI-nya adalah 2, jumlah PEB-nya 0, jumlah elektronnya 2, dengan sudut ikatan 180 derajat. Contoh molekulnya adalah BeCl2. Untuk bentuk geometri lain yaitu ada segitiga planar, bengkok, tetrahedral, segitiga piramidal, segitiga bipiramidal, bentuk T, oktahedral, segi empat piramidal, dan segi empat planar yang dapat dilihat pada tabel berikut. Dari beberapa bentuk geometri yang ada, saya akan memvisualisasikan beberapa bentuk molekul dengan menggunakan 3 aplikasi, yaitu PET, WebMo, dan juga ChemScat. Geometri pertama yang akan saya visualisasikan yaitu bentuk T dengan menggunakan PET yang dapat diakses pada link berikut ini. Bentuk T dalam teori FSCPR adalah salah satu geometri molekul yang muncul ketika atom pusat memiliki 5 pasangan elektron di sekitar kulit valensinya, dengan 3 pasangan tersebut membentuk ikatan dan 2 pasangannya membentuk elektron bebas. Kita misalkan dengan menggunakan molekul ClF3 untuk memvisualisasikan geometri molekulnya. Misalnya, dalam struktur 3 dimensi ini, kita memisalkan warna ungu sebagai atom pusat yaitu Cl. Lalu kemudian, kita menambahkan 3 molekul lain yaitu atom F. Setelah ditambahkan atom F,
terlihat bentuk segitiga planar atau trigonal planar. Namun ingat, pada atom Cl ini memiliki dua pasangan elektron bebas yang akan menempati ruang, dan ketika kita menambahkan dua pasangan elektron bebas ini, maka dapat dilihat sebagai berikut. PeB ini akan mendorong atom-atom fluor ke bawah. Itulah yang menghasilkan bentuk T. Dapat dilihat juga sudut-sudut ikatannya di sini, yaitu 90 derajat, dan garis lurus yang besar sudutnya 180 derajat. Jadi itulah geometri molekul dari bentuk T. Bentuk geometri molekul yang kedua yaitu tetrahedral. Di sini saya menggunakan WebMo untuk memvisualisasikannya. Bentuk tetrahedral ini terjadi ketika atom pusat dalam suatu molekul dikelilingi oleh 4 pasangan elektron, baik itu pasangan elektron ikatan maupun pasangan elektron bebas. Menurut teori FSCPR, pasangan elektron tersebut akan saling tolak-menolak dan berusaha untuk saling menjauh sejauh mungkin guna untuk meminimalkan energi tolakan antar pasangan elektron. Di sini kita akan menggunakan molekul metana atau CH4 untuk merepresentasikan bentuk dari geometri tetrahedral. Di sini saya akan mengambil atom C. Saya akan taruh di tengah, di mana atom C atau atom karbon ini merupakan atom pusat yang terikat oleh 4 atom hidrogen. Maka kita di sini akan menambahkan 4 atom hidrogen. 2, 3, 4. Kemudian kita simetrikan bentuknya. Lalu kita rotasikan untuk melihat bagaimana bentuk asli dari tetrahedral. Nah, bentuknya menjadi seperti ini. Ini adalah bentuk dari tetrahedral, di mana atom karbon ini adalah atom pusat yang berada di tengah, kemudian 4 atom hidrogen ini terikat pada atom karbon, di mana ini membentuk sudut 109,5 derajat, di mana struktur ini memastikan bahwa setiap pasangan elektron ikatan ini berada pada jarak yang optimal sehingga mengurangi tolakan antar pasangan elektron. Bentuk geometri molekul yang ketiga yaitu oktahedral. Di sini saya menggunakan ChemScat untuk memvisualisasikannya. Bentuk oktahedral ini dalam teori FSCPR terjadi ketika ada 6 pasangan elektron yang mengelilingi atom pusat. Dalam geometri ini, 6 pasangan elektron terdistribusi secara merata di ruang 3 dimensi, membentuk sudut ikatan 90 derajat antara setiap pasangan elektron. Struktur ini menyerupai bentuk oktahedron, di mana atom pusat dikelilingi oleh atom lain yang berada di sudut-sudut oktahedron. Di sini saya akan menggunakan molekul sulfur heksafluorida atau SF6, di mana dalam molekul SF6 ini atom sulfur berfungsi sebagai atom pusat. Kita akan mengambil atom S, kemudian kita akan menempatkannya di tengah sebagai atom pusat. Lalu kita akan menambahkan atom fluor sebanyak 6 atom fluor yang terikat pada atom S. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian kita stabilkan bentuknya dengan mengklik tools, kemudian clean struktur. Nah, ini adalah bentuk dari SF6. Untuk melihat komposisinya, untuk melihat seberapa banyak sih atom F kemudian atom S, itu kita dapat calculate, kemudian kita pilih yang composition.
Nah, di sini dapat dilihat atom F itu sebanyak 78,05% dan atom S ini ada 21,95%. Nah, kemudian kita akan melihat dalam bentuk 3D-nya. Kita klik 3D. Beginilah bentuk dari oktahedral, di mana sulfur ini memiliki 6 elektron valensi, dan ketika ia berikatan dengan atom fluor, maka semua elektron tersebut terlibat dalam pembentukan ikatan, sehingga tidak ada pasangan elektron bebas, dan bentuknya adalah oktahedral. Di sini kita akan rotasikan. Dapat dilihat bentuknya adalah seperti ini, oktahedral, di mana dalam struktur SeF6 ini keenam atom fluor terletak pada sudut-sudut oktahedron yang memberikan bentuk molekul yang simetris dan stabil, dengan sudut ikatannya adalah 90 derajat antara ikatan Sf dalam Sf6. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.